Walaupun pembangunan masif, Jokowi juga sering disebut oleh pihak lawannya sebagai presiden pelongo-pelongo, boneka, kelemar-kelemar, bebek lumpuh. Tetapi kemungkinan Anda terkejut, apalagi yang bilang Presiden Jokowi pelongo-pelongo. Kenyataannya, Presiden Joko Widodo telah menolak 21 gelar Dr. HC. Semenjak Presiden Joko Widodo diangkat sebagai Presiden RI langsung menggebrak di 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu mulai menerapkan BBM 1 harga, menyelesaikan urusan Lapindo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga infrastruktur langsung dikebut. Bahkan pelabuhan di Indonesia bisa disinggahi oleh kapal raksasa. Dan itu adalah pertama kalinya pelabuhan tersebut disinggahi oleh kapal raksasa tersebut. Ya, karena infrastruktur dan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Joko Widodo bangga dengan gelar insinyur. Walaupun pembangunan masif, Jokowi juga sering disebut oleh pihak lawannya sebagai presiden pelongo-pelongo, boneka, kelemar-kelemar, bebek lumpuh. Tetapi kemungkinan Anda terkejut, apalagi yang bilang Presiden Jokowi pelongo-pelongo. Kenyataannya, Presiden Joko Widodo telah menolak 21 gelar Dr. HC, di mana itu adalah sebagai kebanggaan. Tetapi Presiden Joko Widodo justru menolaknya. Alasannya sih, dia sudah cukup dengan gelar insinyur, dan Presiden Joko Widodo merasa belum pantas menerima Dr. HC. Di saat-saat orang bangga mendapatkan gelar, tetapi tidak dengan Presiden Joko Widodo. Walaupun menurut saya sih pantas Presiden Joko Widodo mendapatkan gelar tersebut, tetapi Presiden Jokowi menolaknya. Iya, dari berita-berita yang beredar, Presiden Joko Widodo menolak hingga 21 gelar Dr. HC. Keren kan? Kemungkinan Presiden Joko Widodo yang berani menolak dengan tegas pemberian gelar doktor tersebut. Siapa sih yang gak bangga mendapatkan gelar kehormatan tersebut? Pasti semua ya diterima lah, gak mungkin ditolak. Karena gelar pemberian itu sangat membanggakan sekali. Tetapi tidak dengan Presiden Joko Widodo. Justru Presiden Joko Widodo sangat bangga dengan gelar insinyur yang diperoleh waktu menempuh perkuliahan pada waktu itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bikin minder, dibilang pelanga-pelungu, Jokowi kedapatan tolak 21 gelar doktor. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo mengklaim pembangunan desa di Indonesia sangat pesat di era Jokowi JK. Bahkan, pemerintahan Jokowi mencetak banyak rekor baru dalam pembangunan. Menteri Eko mengatakan, baru di era Jokowi, desa mampu membangun 66.000 km jalan desa. Selain itu, desa di tanah air keseluruhan mampu membangun 5.000 km jembatan dan 38.000 unit penahan longsor. Selain itu, desa juga membangun 16.000 saluran air bersih. Ini belum pernah ada dalam sejarah Republik ini, ucap Menteri Eko di kota Kasablanka, Jakarta. Suksesnya pembangunan tak lepas dari besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah Jokowi untuk membangun desa. Pada 2015 yang lalu, pemerintah mengalokasikan 20,8 triliun. Angka ini terus naik di tahun 2016 menjadi 46 triliun dan naik lagi jadi 60 triliun di 2017. Tahun depan ini naik lagi jadi 120 triliun katanya. Selain ini, Indonesia tercatat juga mencetak sejumlah sejarah baru sepanjang kepemimpinan Jokowi JK. Apa saja ya? Jakarta International Container Terminal mencetak sejarah baru di 2017 yang lalu. Pelabuhan peti kemas ini tercatat sukses melayani kapal peti kemas terbesar di Indonesia, yaitu CMA CGM Atelo. Kapal ini milik perusahaan pelayaran Prancis, Campaigny. Kapal-kapal CMA ini dilayani dengan kecepatan dan produktivitas yang sangat handal. Mereka yang terbesar sepanjang sejarah Priok berdiri, ujar Direktur Utama JICT Gunta Prabawa dalam keterangannya di Jakarta.
Sebelumnya 2 kapal berukuran besar lainnya yakni CMA, CGM, Titus, Transedi juga sukses dilayani dengan produktivitas pelayanan pelabuhan yakni 37 sampai 30 mph gerakan per jam. Menurutnya, kunjungan kapal terbesar itu menandakan era baru kapal-kapal yang akan singgah di Priok. Secara baru tersebut menandakan kesiapan JICT dalam menyediakan layanan pelabuhan kelas dunia. Pasar modal Indonesia baru saja mengalami momen bersejarah yakni kapitalisasi pasar bursa efek Indonesia. Pencapaian tertinggi sepanjang masa yang menembus 6.012 triliun. Laju indeks harga saham gabungan. Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan OJK, Nur Haida mengatakan, salah satu faktor pendorong IHSG mencetak sejarah adalah program tax amnesty atau pengampunan pajak pemerintah, di mana dana repatriasi yang selama ini parkir di perbankan mulai bergerak di pasar modal. Dana repatriasi yang cukup besar yang selama ini ada di perbankan mulai bergerak ke pasar modal. Apakah SBN, saham, reksadana? Ujarnya saat ditemui di gedung Bank Indonesia. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian untuk tidak melakukan impor beras tahun ini. Menurutnya hal ini jadi sejarah baru Indonesia. Kementan telah berhasil tingkatkan tahun 2016. Kita tidak ada impor beras. Ini sejarah baru, ujar Enggar Tiasto di gedung Kementerian Perdagangan Jakarta. Menteri Pertanian Amran Sulaiman membanggakan stok pangan dalam kategori cukup dalam menyambut Lebaran. Bahkan stok yang ada belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Stok beras tanah air saat ini mencapai 1,9 juta ton atau cukup untuk 8 bulan ke depan. Menteri Arman menjamin harga beras akan stabil di Lebaran mendatang. Walaupun demikian, hingga saat ini sudah ada 21 penawaran pemberian gelar HC untuk Presiden Joko Widodo. Sayangnya, Presiden merasa cukup dengan gelar insinyur yang dimiliki sekarang, sehingga selalu menolak pemberian gelar tambahan. Saat ini sudah ada 21 lembaga yang ingin memberikan gelar HC kepada Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi hanya menginginkan gelar insinyur saja, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat menerima rombongan panitia Hari Pers Nasional di Jakarta belum lama ini. Hal itu tercetus ketika Mensesnek menjawab permintaan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang meminta kesediaan Jokowi untuk menerima gelar HC dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan catatan, wacana pemberian gelar kehormatan honoris causa kepada Presiden Jokowi sudah berlangsung sejak tahun 2013 silam. Saat itu, Jokowi yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai berhak mendapatkan gelar HC oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo, Profesor Dr. Bambang Setiaji, karena prestasinya selama menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Namun saat itu, Jokowi mengatakan dirinya belum layak mendapatkan gelar tersebut. Menurut Pratikno, Jokowi paling tersenyum kalau diberitahu ada yang memberikan gelar HC. Saya ini kan gelarnya insinyur, bukan doktor, hehe, sampai Pratikno menirukan ucapan Presiden Jokowi. Diketahui juga komposer kenamaan Indonesia ADMS baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya pada sosok Presiden Joko Widodo, bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Jokowi tak pernah terpancing emosi meski kerap mendapatkan banyak cacian. Ungkapan itu ia utarakan melalui akun Twitter pribadinya ADMS. Dalam cuitan, ADMS mengaku beruntung telah hidup sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Aku lahir di era Presiden Soekarno dan beruntung bisa berkenalan dengan semua presiden berikutnya, ungkap seperti dikutip dari suara.com. Namun selama perjalanan tersebut, ia belum pernah menyaksikan sosok presiden yang dicela selama bertahun-tahun seperti halnya Presiden Jokowi. Meski begitu, ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi tidak terpancing emosi dan fokus untuk bekerja. Belum pernah kusaksikan ada presiden Indonesia yang dicela bertahun-tahun seperti Presiden Jokowi. Hebatnya, beliau tidak terpancing emosinya, tapi tetap fokus bekerja, tambahnya. Ia kemudian menjabarkan celaan yang dilontarkan untuk mantan Gubernur Jakarta itu. Beberapa di antaranya adalah disebut pelangap lungo, otoriter, komunis, dan seterusnya. Disebut pelangap lungo, tapi besoknya disebut otoriter, disebut komunis, tapi besoknya disebut liberal, dan seterusnya, ujar Adi. ADMS kemudian menuturkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia mengaku belajar akhlak dari sikap dan tindakan Jokowi dalam menghadapi hinaan. Tak ada manusia sempurna. Presiden Jokowi pun bukan manusia sempurna, tapi setidaknya aku belajar mengenai akhlak dari sikap dan tindakannya, ucap Adi. Tak lupa ia mengutarakan dukungannya kepada sosok Jokowi.
Pak Jokowi, aku bersamamu, tegasnya. Perlu diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menanggapi unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, The King of Lip Service. Dalam pidato tanggapannya itu, Jokowi memaparkan kritikan-kritikan yang kerap kali dilontarkan kepadanya. Menurutnya, kritikan seperti itu sudah sejak lama ia terima. Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya itu otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya itu bebek lumpuh, jelas Jokowi.